ke Kalimantan. Di mana Tuhan? Waktu sekolah Alkitab. Engkau akan kulatih berperang. Di mana ini? Waduh. Waktu itu rektor panggil semua. Siapa waktu sekolah Alkitab? Siapa yang merasa dipanggil Tuhan melayani di Sumatera? Angkat tangan. Lampung, angkat tangan. Jakarta, angkat tangan. Madura, angkat tangan. Kita berharap dapat sponsor, betul? Langsung rektor ngomong, kalian percaya Tuhan panggil kalian ke sana? Percaya. Ya udah, berangkat sendiri. Lah uangnya gimana? Kan Tuhan yang ngutus. Ya modalnya dengan iman itu. Saya berangkat. Naik waktu itu saya naik mobil, saya itu naik kapal Binaya. Binaya nerobos sampai ke Pontianak. Sampai Singkawang sampai Sanggoledo masuk lagi sampai Bengkayang, masuk lagi Sinapit Sedane, tempat pedalaman yang rumahnya masih di pohon-pohon, telinganya gini-gini, gitu. Dan apa yang terjadi? Saya masih ingat itu. Di tempat itu ada gereja. Saya yang khotbah, saya ngedain kantong kolektor, saya mimpin pujian. Dan jemaatnya saya dan pemandunya. Kosong itu gereja. Jadi kolektornya berapa tahu. Kenapa? Ya 2 orang aja. Dan apa yang terjadi? Waktu saya ke situ, ada mandau terbang. Di sana itu kalau ada bila mangkok merah berjalan, itu perang. Dan yang berkuasa di sana itu kepala suku, kepala adat. Kalau udah gini langsung perang. Dan di sana waktu itu saya dikasih tahu ada kanibal, orang makan orang. Penggal kepala. Itu zaman itu. Jalan robos hutan, 1 malam itu jalan kaki. Tiba-tiba ada mandau terbang. Teng! Terbang itu. Langsung saya doa, dalam nama Yesus, jatuh mandaunya. Datang anak muda. Gimana ilmu daya? Wah, itu mainan saya sejak SD. Karena waktu saya SD dulu mainan itu keris sama pedang gini-gini, langsung jalan gini. Wah, dilaporkan ke kepala sukunya sama kepala adatnya. Malamnya lagi dikirim lagi. Guci-guci terbang. Teng, 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 teng. Langsung saya doa, dalam nama Yesus, jatuh semua. Begitu jatuh semua, anak muda ini datang lagi. Gimana ilmu daya? Itu mainan saya sejak SMP. Wah, marah itu kepala suku sama kepala adat. Hari Minggu kebaktian, penuh darah. Bawa mando-mando gini semua. Wah, mando-mando di hutan tuh, tengah hutan. Dan di sana enggak ada polisi. Polisi enggak ada, polsek aja enggak ada, polisi enggak ada. Polisi kehutanan aja enggak ada. Pedalaman bener. Mando-mando gini. Dan saya masih ingat zaman itu ikan arwana itu digoreng. Ikan arwana itu digorengin zaman itu digoreng. Jadi ikan asin gitu ikan arwana itu. Waktu zaman itu waktu saya diutus ke sana. Ini pakai mando-mando gini. Kepala adat, kepala sukunya nemuin saya. Dia tatap saya tatap dia, tatap-tatapan gini. Nah, adu ilmu kan seperti itu. Kalau tunduk itu artinya kalah. Jadi makanya kalau kita bicara sama orang jangan nunduk. Tatap. Tapi jangan gini juga. Biasa aja. Makanya saya ini selalu mata itu gini. Tatap-tatapan. Dia tatap saya tatap dia. Tatap-tatapan. Saya doa dalam nama Yesus. Langsung kepala suku, kepala adat ambruk. Brak, ambruk di depan saya di gereja. Langsung itu orang-orang Dayak di pedalaman gini. Kita ikut pendeta sakti. Apa yang terjadi? Hari itu juga gereja itu langsung penuh. Saya ke pedalaman-pedalaman, banyak bertobat, kampung-kampung demi kampung. Dan apa yang terjadi? Di situ saya lihat, kalau kuasa itu bekerja, siapapun tidak bisa melawan. Roh Kudus. Amin. Nah, ingat saudara, ada kuasa. Jadi mulai hari ini, pertama, engkau harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus. Dengan tanda-tanda mula-mula bahasa roh. Dan kalau sudah engkau mengalami baptisan Roh Kudus,
harus diaktifkan setiap hari. Kenapa diaktifkan? Ingat, supaya kuasa itu tambah hari, tambah besar dalam hidup saudara. Berkobar dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi ingat, penting dalam hidup kita ini ada kuasa. Sebelum saya akhiri, ada kisah nyata. Saudara. Waktu saya bertobat awal-awal, saya diminta KKR ada di Surabaya. Di Tunjungan Plaza, saya masih ingat. Di lantai bawah digunakan nuansa supranatural dukun-dukun praktek. Di lantai atas kami gunakan KKR pelepasan. Di lantai bawah, lantai atas. Dan waktu itu temanya ngeri, Mama Panitia, mantan dukun santet. Boleh coba, gitu dah. Dikasih itu dah. Sama panitianya, kacau itu dah. Boleh coba, gitu dah. Nah, orang-orang yang di lantai bawah, dukun-dukun sama pasiennya, dikira di lantai atas itu demonstrasi ilmu santet. Dari bawah, nyasar semua, masuk lantai atas. Saudara. Itu kejadian, saudara. Dan apa yang terjadi? Itu di TP, Tunjungan Plaza, tahun 99, tidak bisa saya lupa itu. Saudara. Awal-awal saya pelayanan, awal saya bertobat. Tuh. Dan apa yang terjadi? Ini tempat KKR, depan itu jual beli jimat. Di tempat KKR itu ada yang bawa keris, bawa tombak, gini dah. Lah dukunnya nyasar semua masuk situ dah. Nah, pembicaranya ada 3. Saya pembicara yang paling muda. Satu lagi pendeta yang senior. Dia ngomong saya, Daud, saya belum pengalaman waktu itu. Kami ini senior, Anda ini junior. Karena Anda junior, kami memberi kesempatan. Anda khotbah hari pertama. Saya enggak tahu di belakang itu dukun semua. Ada. Baik, haleluya. Saya lihat ke belakang, ya ampun. Ada yang pakai kupluk, keris, tombak, celana jual beli jimat. Aduh, saya naik ke mimbar, saya berdoa, Tuhan, waktu dulu aku nyantet Gilbert seorang diri. Apa setelah saya bertobat mati rame-rame disantet orang? Waduh. Wah, ini berat banget. Saya doa, dan Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Katakan, siapa yang punya ilmu santet, keluarkan semua. Siapa yang punya jimat, keluarkan semua. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini suaramu atau bukan ini? Ini kalau bukan mati bener ya. Tuhan ngomong, katakan. Alkitab taruh gini, saya doa, Tuhan, di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Sediakan aku rumah yang terbaik. Saya pecem mata. Siapa yang punya ilmu santet, keluarkan semua. Yang punya ilmu gaib, keluarkan semua. Tapi pecem mata. Tiba-tiba saya lihat ada angin. Peng, 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 peng. Kencang sekali, tiupan. Bet, 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 bet. Saya buka mata. Jadi saya khotbah tutup mata. Akhirnya kalau ada angin-angin itu saya buka mata. Saya lihat tiang awan, tiang api. Itu paku-paku jarum-jarum berterbangan. Beng, 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 beng. Langsung di sekeliling di mimbar itu, saudara, itu paku jarum banyak banget, saudara. Dan hari itu yang bertobat 400 orang. Langsung. Dan apa yang terjadi? Hari yang kedua, pendeta yang senior ngomong, sudah aman, saya yang khotbah. Saya kasih tahu. Jadi ingat, dipenuhi Roh Kudus itu penting. Amin. Sekali lagi boleh Bu? Ya. Saya pernah waktu perang Dayak Madura Sampit. Ini kejadian ini. Perang Dayak Madura. Itu kepala Madura dipenggali, peng, peng, peng. Hatinya dimakan, jantungnya. Itu disampit, itu. Mando terbang. Waktu itu saya sama kawan saya
di Banjarmasin waktu itu. Sekarang dia jadi Dirreskrim, Dirreserse khusus Polda Jawa Barat. Namanya Klimen Dwi Karyanto. Itu polisi, kawan saya, waktu itu dia masih pangkatnya mayor. Klimen, kamu dampingi saya ya. Kemana? Ke Sampit. Nggak keliru Pak Daud. Sana baru bunuh-bunuhan. Saya di Banjarmasin. Sana baru bunuh-bunuhan Pak Daud. Udah tenang aja men. Kalau mati ingat ke surga. Iya, tapi saya punya istri anak Pak. Pak Daud kan belum, saya masih bujang waktu itu. Saya belum menikah. Kalau Pak Daud mati, tidak ada istri anak, tidak ada beban. Saya ada istri anak Pak Daud. Si Klimen mayor waktu itu. Sekarang dia jadi kolonel, kombes. Ada di Polda Jabar. Klimen Dwi Karyanto. Di reserse dia. Setelah itu, ditinggal ya. Pak Daud mau ke Sampit sendiri ya. Saya kesini aja. Bunuh-bunuhan tuh orang sana. Nah, khotbah dulu ke Pangkalan Bun dulu. Nah, dari Sampit, Pangkalan Bun. Nah, Pansus Dayak, yang mau nyerang orang Madura di Pangkalan Bun. Dipimpin nih. Itu kan ada Pangkalima Burung, Pangkalima Angin, Panglima Angsa. Wah, perang tuh dah sana, bunuh-bunuhan di Sampit. Nah, waktu ada di Pangkalan Bun, KKR, doa pelepasan. Nah, waktu KKR dah, ditulis mantan dukun santet gitu dah. Yang ngejar orang Madura ini ikut KKR. Ikut KKR, bawa mando-mando itu di KKR. Habis bunuhin orang-orang Madura. Nah, ketua panitia, dikira ketua panitianya itu saya. Baru ngomong-ngomong gini, di mimbar disantet sama orang Dayak. Yang kepalanya Pansus Dayak itu, saudara. Santet, shut, jatuh, saudara. Jatuh langsung ketua panitia. Wah, ini belum khotbah, udah ketua panitia jadi korban bencana alam. Langsung ambruk. Langsung Tuhan bicara sama saya. Daud, katakan, yang punya ilmu santet, yang ngirim ketua panitia, suruh ngirim ke kamu. Wah, kayak gini. Tuhan, ini baru perang ini. Perang Dayak Madura. Tapi kamu katakan, perang ilmu, bukan fisik. Bukan badan. Jadi silahkan kirim ilmu kalian, tapi bukan perang fisik, bukan adu jotos atau adu pedang, tapi perang ilmu, perang roh. Wah, saya pas bunuh-bunuhan di depan gimana ini KKR? Ya, khotbah, saya ngomong, itu ketua panitia namanya Daud Tony saya. Sekarang yang ngirim ilmu hitam, ilmu santet ke ketua panitia, kirim ke saya semua, gitu. Dalam hati saya. Aku punya pengalaman di Surabaya, yang ini moga-moga terjadi lagi. Hari yang kedua, bang, wah itu udah, dikirim dah, kayak angin dah. 1 jam saya khotbah, dikirimi ilmu hitam semua sama mereka dah, yang orang-orang Dayak ini dah. Setelah 1 jam, gantian saya dia ngirim saya terus. Saya kan 1 jam selesai khotbah saya ngomong, yang ngirim saya datang ke sini semua. Wah, datang, Dora. Buat mando-mando di ini, Dora. Langsung saya ngomong, haleluya, brek, ambruk semua, Dora. Bertobat semua, Dora. Ingat. Satu hal. Kuasa, Dora. Apa, Saudara? Jadi ingat, kita harus mencari kuasa Tuhan. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dituntut oleh Roh Kudus. Bukan hanya mengubah hidup saudara, tapi juga memberikan masa depan. Yang sesuatu yang mustahil terjadi. Mari kita bangkit berdiri saat ini.